Oke, tadi kan udah bertanya nih bagaimana FTC itu dipaksakan gitu kan untuk berorganisasi gitu kan Bang ya. Pertanyaan terakhir tadi. Nah, sekarang gini Bang, ini kebetulan nih ada ketuanya bidang hukum. Bidang hukum. Nah, pendapat Abang atau sarannya itu untuk bidang hukum tuh seperti apa dan mungkin bisa berdiskusi nih gitu kan untuk menerangkan juga ke anggota lain, ke adik-adik juga yang memang ke kakak-kakak kita juga kan Bang. Nah itu penanganan hukum itu kenapa sih ada bidang hukum sendiri gitu Bang? Ya tadi bahwa karena konsekuensi kita punya wadah yang bentuknya organisasi kemasyarakatan yang kemudian punya kepengurusan. Di dalam kepengurusan itu kan ada bidang-bidangnya. Nah kebenaran kan abang ini kan memang basicnya kan hukum. Jadi mungkin abang agak bisa lebih banyak memberikan support di sana. Jadi apalagi saya ada Kang Gali, ketua DPP bidang hukum kan dengan HAM. Jadi nah itulah bahwa melihatkan bahwa FTC harus tumbuh jadi satu organisasi yang dewasa. Kedewasaan itu kita tunjukkan bahwa di pengurusan itu ada bidang-bidang kan, ada seperti Kang Pio di bidang apa sih? Antar lembaga. Ini bidang ini kan urusan dengan lembaga, kalau ini bidang hukum. Bidang hukum itu apa? Seperti tadi memberikan advokasi, penyuluhan baik internal ke anggota maupun eksternal ke luar. Jadi kadang-kadang bisa jadi keluarga besar kita ada persoalan hukum yang harus kita berikan support, bantuan seperti yang sekarang sudah dilakukan oleh Kang Gali kan sudah mulai berjalan. Kang Gali juga kan punya tim, punya anggota dari keluarga besar sendiri yang cukup banyak. Udah ada berapa anggota yang di bidang hukumnya? Di bidang hukum sebetulnya sekarang hanya 4 orang. 4 orang. Kita kan membentuk juga sekarang lembaga bantuan hukum. Satu lagi firma hukum. Dari situ hampir ada 20 lebih anggota. Profesi ya. Profesi. Advokat semua itu? Iya. Advokat semua. Kan gimana kita nggak harus bersyukur? Iya. Jadi sumber daya di FTC sendiri ada. Kalau untuk bidang hukum 20 lebih tuh lawyernya. Dia sendiri tadi cerita bahwa bantuan hukum itu ada untuk internal, eksternal, tapi punya law firm sendiri. Jadi ada sisi bisnisnya. Jadi kita juga kemudian bisa memberikan satu contoh ke adik-adik bahwa kalau di organisasi seperti ini ada nilai tambahnya. Belum di bidang ekonomi. Seperti tadi belum untuk bidang ke kaderisasi ya, saya juga kan suka kadang-kadang bertemu dengan adik-adik yang masih kuliah pengurus PMPM mahasiswa, pimpinan mahasiswa apa sih? Ya benar kan? Nah, jadi ada pimpinan mahasiswa yang itu kan kader kita. Jadi di SMA ada, kemudian yang PM itu yang mahasiswa, yang mahasiswa yang kemudian sudah banyak berinteraksi, berpikiran, memberikan satu masukan, kalau bisa mulai kita kader agar ini menjadi salah satu pilar-pilar ke depan yang memang sesuai dengan bidang keahliannya. Nah inilah tugas Kang Gali nanti di sana. Saya dalam posisi selaku pembina kan akan memberikan secara total karena memang bidang saya. Jadi itu di sisi hukum, mungkin di bidang yang lain mungkin besok lusa ada diskusi seperti ini khusus di bidang Hankam. Kan kita kan ada dari TNI-nya, ada Kang Onai, ada dari polisinya, ada dari misalnya pengusaha kan ada Kang Ucum. Kang Ucum kan pendiri ya. Dia salah satu ya sudah cukup inilah jabatannya di Telkom kan. Di Telkom dia kalau nggak salah mengurus untuk masalah jadi corporate lawyer di sana, jadi untuk masalah hukum mengenai ASN ada nggak ada. Kang Jipo pendiri, Kang Irfan itu kan di ASN di Jabar kan, di provinsi ya. Dia kan ngurus untuk BUMD seprovinsi kan, kalaupun memang perlu kan dia bisa jadi salah satu narasumber. Ini salah satu ASN untuk bidang pertanian. Kang Batman kan bisa di bidang misalnya bisnis entrepreneur, ada Kang Yogi bikin kaos terus masih terus bisa. Ini mudah-mudahan itu bisa terus kita kembangkan. Jadi ya memang itu wujud tanggung jawab kita setelah kita sepakat
membentuk satu wadah yang namanya ormas. Ya. Dengan segala macam kekurangan kita terus belajar. Kemudian dengan belajar mudah-mudahan kita kan, kalau soal ormas-ormas yang tua banyak nggak di Bandung? Banyak. Ada HMS, ada Pemuda Pancasila, banyak. Itu kan jadi salah satu contoh yang bisa kita jadikan salah satu role model. Kita kan nggak usah juga sungkan. Ada anggota EKTC di PP banyak nggak? Banyak. Di HMS Banyak. Iya, makanya jadi itu untuk skup-skup yang kemudian kan bisa juga kita kan minta narasumber dari ormas-ormas yang kita bisa jadikan contoh role model, kita bisa minta masukan, minta pendapat. Sama mudah-mudahan Gali juga bisa lah artinya terus membuat program-program kerja yang nanti bisa sinergi karena sesuai dengan bidangnya saya. Jadi otomotif ada nggak? Banyak. Oh, jadi bidang otomotif karena basic kita kan memang otomotif. Ya mudah-mudahan nanti next Kang Tio bisa membuat sesi diskusi yang narasumbernya bidang otomotif. Ya. Saya juga pernah jadi pembalap, pernah tahun berapa jadi pembalap saya dulu? 91. Iya, Pak. Waktu pembalap RG jadi 91. Iya. Saya pikir itu balapan itu seperti drag race. Jadi saya gas, ternyata harus begini-begini, saya lurus. Itu bengkol gitu. Terlalu banyak guru saya dulu. Saya hadir, Bang. Oh, hadir. Sejarah. Itu masih di bawah-bawah waktu saya kan. Ya. Masih di bawah-bawah. Nah. Lihat belum aktif saya tuh, Bang. Benar. Yang setahu aja kan waktu itu MG-nya free ya. Iya, bebas, benar. Promosi RG. Disediakan oleh pabrikan. Iya. Jadi kita Nggak ada tinggal- selahan. tetap dorong. Iya benar, tetap dorong. Itu, Bang. Saya waktu start juara 1 dorong. Tapi orang belok saya lurus. Tapi kan pernah jadi pembalap. Jadi kalau ditanya komunitas EKTC dulu sejarahnya sebagai komunitas otomotif, ya saya pernah jadi pembalap. Jangan lupa juga kita sekarang ini kan juga ada XRT ya. Ya. Oh iya, itu. betul. XRT Racing Team itu juga Masih eksis sekarang kepanjangan dari EKTC-nya. ya maksudnya bukan kepanjangannya, maksudnya inilah bentuk kita masih menjaga keaslian EKTC-nya. Iya. Gitu. Untuk otomotif ya. itu ya. kalau otomotif, ya. Suka ikut balap RT? Kemarin-kemarin Masih ya? sempat vakum, tapi yang sekarang itu kan mereka sedang pembinaan yang Anak kecil. Oh iya iya. Itu di BTM, Bang. Heeh. Nah, itu tuh memang perlu support juga sih itu Iya. sebetulnya. Ini cerita otomotif, EKTC itu juga lepas dari apapun juga punya kontribusi di IMI. di IMI. Jadi di era awal IMI berdiri, EKTC sudah ikut Cikal Bakal. berkontribusi, cikal bakal berdiri IMI di Jawa Barat. Kemudian salah satu kadernya banyak, termasuk saya di periodenya Kang Oke Junjunan itu jadi pengurus IMI, Iya. pengurus IMI di bidang organisasi karena mengelola untuk keorganisasian di IMI. Dan alhamdulillah di eranya Kang Oke itu IMI Jawa Barat itu menjadi IMI terbaik. Kemudian diteruskan oleh Kang Rio kan jadi IMI terbaik juga ya. Bang EKTC juga punya kontribusi lah. Ya mudah-mudahan itu terus lah. Jadi kader-kader yang memang senang berorganisasi atau senang berotomotif juga bisa kita arahkan ke sana. Jadi semua ada lah. Semoga kita yang masih bisa mempertahankan itu. Iya. Ya mudah-mudahan nggak harus kita Iya. kan, Bang. Ya istilahnya Kok basic asalnya itu kan dari sana. iya. Ya mungkin kan gini, Bang. Kakak-kakak itu kan ngebangun relasi semuanya itu, masa kita nggak mempertahankan itu gitu kan. Nah juga kan sekarang walaupun bahasan istilahnya untuk kembali lagi ke kultur ya, Bang ya. Sekarang kan untuk kaderisasi tadi gitu kan terlalu mungkin ada bilang nih ya dalam tanda kutip nih orang Sunda dan dalam miring EKTC gampang banget sih sekarang masuk anggota cuman bayar jadi anggota Berjaket terus juga. Nah, padahal kan lah cerita ya bagaimana kita susahnya dulu gitu loh, Bang, untuk mendapatkan jaket aja susah, untuk dapat atribut aja susah, sampai kupluk pun ibaratnya zaman kupluk banget Iya. gitu kan. Saya tuh harus keliling, Bang, pakai di alun-alun. Ya kalau masalah atribut ya kalau dulu ya, Iya. dulu zamannya saya kongresnya atau enggak Iya. bantu ya, dulu itu dapat tiket itu enggak gampang.
Karena memang jaket ekstensif itu adalah identitasnya sebetulnya. Ya. Kalau mungkin kita itu seragam. Iya. Kita itu karena dapatnya susah, kita itu kadang bisa dibilang kasarnya itu nyawa gua kasihin. Ya, benar. Mempertahankan itu nggak gampang gitu. Makanya kita waktu itu pakai pun ya nggak sembarangan pakai. Ya. Nggak asal pakai. Nggak asal gitu, pakai ya. kayak ya mungkin kebanyakan yang sekarang kan karena belinya mudah. Ketika mereka mungkin di jalan ketemu dengan siapa, jaket diambil ya mereka hanya cuma kasihkan karena mereka pikir mungkin Bisa beli lagi. beli lagi. Iya. Nah itu sebetulnya harus Dan Berarti itu harus ini ditolong dipikirkan gitu Ya, loh. ya. ditertibkan Itu kan iya. Nanti bidang hukum lah nanti ya. Sebetulnya kan kayak kita ini bang, contoh lah ada misalnya mungkin kita harus bikin role modelnya sama kayak istilahnya apa organisasi otomotif sebelah tuh. Jadi ada kalau jaket itu dinamakan jaket atau atribut itu memang identitas dan nggak bisa dikasih ke siapapun, gitu kan? Hanya yang bisa mewariskan itu anaknya. Iya. Nah mungkin ekstensif pun Harus harusnya demikian. demikian, tapi kan ya itu tadi balik ke jiwanya sekarang gitu loh Pak. Kalau kita dulu mah mungkin bisa, Iya. gitu kan? Nah mungkin ada saran nih, sepertinya harus edukasinya seperti apa gitu. Yang lain-lain. Kudu ditertibkan beran-beran ya. Kang Baikman Iya. mungkin agaknya. Jadi pada intinya kan nominasi besar ya. Jadi segala sesuatu juga harus tertib. Gitu. Ya. Jadi emang jaket itu identitas, ya, jadi identitas itu diri. Jadi mudah-mudahan ya kedepannya itu bahwa yang memiliki jaket itu ya emang benar-benar anggota yang bisa, intinya kan di bagian hukum kembali ya, Bisa bisa bertanggung jawab, bisa ya. bertanggung jawab dan gimana lah caranya gitu, lu motivasi hal seperti itu gitu kan. Jadi peran DPP juga kan berperan gitu kan, gimana caranya menertibkan anggota-anggota seperti itu gitu kan. Jadi biar kita seperti dulu lagi gitu Ya. kan. Jadi punya kebanggaan sendiri. Sekarang kok pakai jaket pokoknya bukan jadi bangga gitu kan, malah takut gitu kan. Nah jadi justru kita pengen ada kebebasan gitu ya, organisasi tidak merasa kita pakai jaket itu takut, ya bebas lah gitu kan. Nah dengan cara ditertibkan seperti itu, gitu. Ya tolonglah, mungkin saya percaya lah gitu, sama teman-teman sekarang lebih hebat ya, Ahmad ya. Bas, seperti kita dulu lah, kita cuma bisa mensupport dari belakang, silakan lah gitu kan. Pikiran sekarang lebih maju, pada pintar, sarjana malah mah. Iya. Dulu mah orang SMP, SMA. Iya, betul. Itu untuk pendidikan gitu kan. Iya. Jadi mudah-mudahan sekarang ada penghaji gitu kan gitu. Kita masih bisa diskusi gitu kan, baiknya seperti apa gitu. Jangan mengeluarkan statement itu yang enggak jelas gitu kan. Kita ada ahli hukum banyak lah. Jadi kepemilikan atribut itu harus dengan segala tanggung jawabnya. Betul, tanggung jawab, betul. Jadi inget almarhum lah ya. Guru atau ormas, ini aja yang baik lawas pakai jaket. Itu kan, dulu almarhum gitu Jan, bilangnya. Sok guru atuh. Nah, sekarang udah ormas sudah jadi, ya mudah-mudahan yang ngelinya. Tapi gini juga Bang, ini kan ada anggota ini masalah registrasi juga nih. Ya harus tertib juga Iya, ya. saya itu pernah Bang ke Kemenkumham ya. Hanya minta untuk ada program bela negara. Sampai saya ketemu dengan Irjen di sana, kasih data NU sekian, terus Banser sekian, ini sekian anggota. Ayo FPC saya percaya banyak gitu loh Pak. Nah kendalanya kita tuh data anggota yang kita tidak bisa membuktikan gitu loh Pak. Ya tolonglah gini Bang, kasih saran nih buat yang lain gitu kan, anggota-anggota lain untuk bisa gitu kan kooperatif untuk pendaftaran semuanya gitu loh Pak. Ya mungkin ya silakan lah Bang apa himbauannya gitu. Iya. Ya saya menghimbau kepada seluruh anggota, kepada pengurus yang belum terregistrasi untuk segera terregistrasi untuk tertib administrasi keanggotaan. Karena syarat orang kemudian bisa disebut sebagai anggota, kata anggaran dasar itu dibuktikan dengan satu dokumen yang namanya KTA, kartu anggota. Ya mudah-mudahan nanti Kang Gali ya juga. Nah itu nanti bagian dari Kang Gali juga di bidang hukum, memberikan satu publikasi hukum, pendidikan hukum, sosialisasi hukum, bahwa betapa pentingnya registrasi keanggotaan. Karena tadi kan itu kan perintah dari undang-undang. Iya. Nah apalagi Kang Pio kan sudah dapat masukan, dapat informasi dari
Kementerian Hukum dan HAM mengenai data itu penting agar bisa diakui secara utuh mengenai keorganisasian. Soalnya kita belum bisa ngeklaim Bang. NU bisa ngeklaim 5 juta karena ada data. Iya. EKTC mau ngeklaim berapa? Gitu loh Bang. Benar. Nah itu ya mungkin kan gitulah sarannya ya buat semua ya, tolong bantu DPP juga. Ya, kita sukseskan lah program itu. Mudah-mudahan itu juga jadi dalam rapat kerja nasional DPP itu jadi salah satu program organisasi, program bidang organisasi untuk tertib keanggotaan. Semua dipaksa harus punya kartu anggota. Nah, tinggal nanti caranya bagaimana. Mungkin ada yang jemput bola sudah menyiapkan satu aplikasinya dengan segala macam kemudahan-kemudahan yang ada. Itu menjadi salah satu panduan teknis yang mudah-mudahan itu bisa jadi salah satu media yang memang harus dijadikan salah satu prioritas tertib anggota. Jadi memang itu nggak mudah lah, nggak mudah. Jadi kalau zaman abang dulu ya pernah ada kartu anggota tapi ya sebatas itu aja. Ya identitas asal ini, yang lain identitas yang realnya apa ya? Jaket. Jadi dulu kalau orang pakai jaket EKTC nggak tahu sesama kita, patut diduga itu bukan anggota dan harus kita ambil. Saya sudah berapa kali melakukan hal demikian. Jadi saya dengan Mas Bon itu pernah sekali waktu pulang sekolah, kemudian saya lihat jaket keluarga besar kebanggaan kita dipakai orangnya nggak kenal dengan kita, dan saya langsung mengambil tindakan. Tindakannya ya dengan cara jalanan. Ternyata mungkin kepake atau nggak ngerti, pokoknya saya paksa, saya ambil dengan segala resiko. Kalau kata Kanwar tadi, apapun yang terjadi saya hadapin. Saya akhirnya saya paksa dengan segala, akhirnya terjadi keributan rame itu di satu tempat lah jalan. Saya ambil tuh jaket. Saya nggak mau jaket saya dipakai oleh orang kok, dengan keluarga besar dia nggak tahu. Akhirnya berhasil jaket kita ambil, dan saya tanya ini ada kejadian di mana kok ada keluarga besar kita kok jaketnya sampai kontrolnya mudah, karena dulu kan mungkin nggak begitu banyak. Kalau sekarang seperti kata Kang Yogi tadi, jaket ngambil aja, nanti gua besok beli lagi. Nah itulah. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Ya apa ya, buat adik-adik juga dan buat semua juga, jaket tuh atau atribut kita tuh identitas diri kita, kebanggaan diri kita, mungkin jiwa kita juga di situ Bang. Jadi maksudnya bukan jiwa nyawa di situ gitu kan, tapi ya itulah identitas kita gitu kan. Nah, identitas dirinya di sana. Nah, mungkin Bang untuk saran nih kan, EKTC ini apa terbentuk ini orangnya sudah ada, baru dijadikan rumahnya gitu loh Bang. Dan dengan lingkup semua yang tadi Bang, apa keluarga besar semua gitulah. Kan ini konsepnya itu yang ideal tuh seperti apa sih Bang? Untuk mendukung ke DPP-nya. Ya, jadi memang DPP itu memang harus kita support ya bersama. Jadi kebenaran ya kita sesepuh itu kan dapat ruang di Dewan Penasehat, di Dewan Pendiri, di Dewan Pembina, Dewan Pengawas, memberikan satu kontribusi yang kuat untuk mendorong semua jadi apa yang menjadi prioritas DPP. Dan DPP juga memang dalam persoalan seperti ini juga jangan kemudian seperti apa ya, sekarang ini orang itu ada apa-apa ke DPP, padahal kan dia kan punya struktur organisasi. Misalnya ada di daerah ya DPC-nya lah yang aktif, di ini DPC ini aktif, atau ke tingkat yang kita tingkat rendahnya ada PAC ada PAC-nya sampai kita cabang Bang. Anak cabang itu diberdayakan. Nah, mungkin ada satu masukan dari saya agar ini memudahkan kerja dari DPP. Buatlah satu program kerja, kembali lagi ke program kerja. Jadi semua DPC kumpulin, kemudian salah satu agenda dari program organisasi tadi, semua tuh punya tugas fungsi sendiri-sendiri. Jangan sampai semua bentar-bentar DPP tadi ada cerita hilang sendal lapornya, hilang sepatu nanti hilang helm padahal sudah seabrek-abrek kerja dari DPP. Ya kapan DPP kerjanya gitu. Tapi mudah-mudahan nanti ya setelah COVID ini berlalu ya, mudah-mudahan ya kita doakanlah semua kita diberikan kekuatan kesehatan, kemudian bisa melaksanakan program-program nasionalnya. Tapi kalaupun tidak seperti yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan itu bisa jadi salah satu bentuk ya diskusi kita dengan semua pengurus cabang atau keanggota. Terus juga kan ada media sosial yang harus kita maksimalkan, ataupun sekarang lagi ada Zoom, ada aplikasi Zoom, pakailah. Bikin aja nanti rapat
daring nasional, DPD dengan semua DPC pakai aplikasi Zoom semua itu jalanin aja lah. Saya rasa itu mudah-mudahan bisa jadi media komunikasi yang baik sebagai obat kangen, obat rindu dengan segala macam mungkin keluh kesahnya, diskusinya. Mudah-mudahan itu bisa jadi satu forum lah yang ini. Saya percayalah Kang Pio bisa lah. Nah ini juga amanah berat sih Bang sebetulnya Bang. Nah satu lagi nih kan Bang, untuk mengklarifikasi, ya kan? Ini mungkin Kang Ohad yang bisa nerangin ya. Dengan munculnya kan keluarga besar baru gitu loh. Dalam arti jadi yang lain itu jadi aneh gitu kan. Ini ada keluarga besar ini, gitu ada keluarga besar ini yang punya apa sih sarannya gitu loh untuk hal-hal yang seperti itu, padahal yang memang disepakati keluarga besar tuh kan ada sesepuh di situ, ada pendirinya, dan ini tiba-tiba yang dan anggotanya yang jelas gitu kan untuk keluarga ini besar. sesepuhnya siapa? Kalau kita kan EKTC ini uniknya dengan hierarki kan Bang. Nah itu coba Kang Ohad bisa menerangkan. Ya itu dia kan awalnya juga mestinya kan dari tertib ya. Iya. Ketertiban, jadi kalau misalnya ada kemunculan keluarga besar baru juga mungkin ada yang salah dengan sistem mungkin. Jadi ya yang kita cerita tadi, kalau saya bilang ya mungkin ada ketidakpuasan yang akhirnya mereka daripada apalah ini kita bikin keluarga besar yang maksudnya kita bikin yang baru loh gitu. Kalau saya bilang sih lebih di sistem karena juga jadi awalnya dikira di ospek kan hilang. Iya. Jadi istilahnya kekeluarganya udah kurang terjaga, bukan tidak terjaga tapi kurang terjaga. Kalau dulu kan kita nggak ada sistem kayak Cikaso, atau dengan Sekoliyunya kita juga berbeda-beda, nggak ada. Mungkin itu hanya Jalan keseharian kita kayak saya dengan Kang Efren itu di Cikaso, keseharian kita itu di Cikaso. Kang Haji Efren itu kan di Sukaluyu, kesehariannya di Sukaluyu. Tapi ketika ada biasanya malam minggu, ketika malam minggu itu kita saling berkumpul, saling kitanya keterikatan batin kita kuat. Kalau sekarang kan mungkin dengan teknologi yang ada sebetulnya harusnya lebih kuat. Cuman kalau sekarang saya lihat kayak misalkan OTW. Lagi di mana? OTW. Oh, udah kerja dia. Udah aja begitu. Jadi nggak ada kelanjutan nih. Kalau kita kan dulu ini di mana ya? Kita ngumpul di mana ya? Akhirnya kita dikejar. Nah, keterikatannya lebih terjaga gitu. Ya itu dia sistemnya kayaknya udah nggak ngaco juga gitu. Ya mungkin ini PR juga ya Bang ya. PR buat DPP juga untuk merangkum semua. Soalnya kan gini Bang, keluarga besar ini kan kalau kita bernegara itu kan konsep awalnya kan begitu. Kan perdebatannya dulu mau ormas aja alot Bang. Ini mau gimana gitu, udah liur gitu kan. Akhirnya bisa satu lagi. Akhirnya bisa satu lagi dengan persetujuan, ya udahlah model ormas itu kan kayak negara Indonesia aja lah gitu kan. Dan ini keluarga besar ini partainya lah gitu kan gitu Bang. Ya, mudah-mudahan itu bisa sinergi lah Bang ya. Nah mungkin itu yang terakhir yang mungkin Kang Gali untuk closing nih Bang, statement closing. Coba Kang Gali dulu apa sih untuk closing statementnya di session ini gitu. Nanti mungkin ada. Saya ngasih masukan sebelum Kang Gali. Punten ya Kang Gali. Mungkin ini masukan buat organisasi, juga masukan buat kita semua soal keluarga besar. Jadi ya kalau dalam bahasa sederhananya secara aturan ya, balik ke aturan lagi. Kita harus punya rumusan secara jelas, atau kalau bahasa orang itu definisi keluarga besarnya. Nah, apa sih yang dimaksudkan keluarga besar? Keluarga besar adalah, kita harus buat definisi itu agar semua tahu. Kalau nggak memenuhi rumusan definisi itu ya nggak bisa disebut keluarga besar. Ya ini masukan aja, mungkin silakan Kang Gali mungkin bisa menjelaskan. Sebetulnya untuk closing sih sebetulnya kita inginnya kepada para anggota dan pengurus-pengurus di daerah itu sebetulnya harus sejalan lah dengan apa yang diprogramkan oleh DPP, dijalankan oleh DPD, DPC dan PAC sampai ke bawah. Jadi memang penting itu Bang, program-program DPP itu dijalankan supaya kita memang optimal dalam menjalankan organisasi ini. Sebetulnya itu sih yang penting.
baik itu dalam bidang hukum, bidang otomotif atau bidang-bidang yang lainnya, program-program itu dijalankan oleh semua jajaran gitu. Itu penting buat saya sih sebetulnya. Nah, Bung Efran, seperti apa untuk closing statementnya ini? Ya, seperti tadi. Jadi berorganisasi itu adalah satu panggilan, mudah-mudahan ya, dalam pemahaman saya itu harus jadi panggilan jiwa. Kita kalau Pengabdian merasa juga, ya. jadi panggilan jiwa, kita jadi senang pengabdian. Kalau bahasa orang yang agak lebih tingginya lagi, ya jadi ibadah lah. Ya, jadi berorganisasi itu mudah-mudahan jadi ibadah. Kita bersilaturahmi, berkumpul, menyampaikan pemikiran, masukan, pendapat, menjadi pendengar yang baik. Dengan mendengar yang baik kita bisa ngasih solusi, ngasih masukan. Ya, itu tadi seperti tadi bahwa apapun yang kita lakukan untuk keluarga besar kita XTC, Ormas XTC, ya yakinilah itu sebagai satu bentuk rasa sayang kita, yang kemudian ya bentuk pengabdian kita. Mudah-mudahan itu dicatat sebagai satu kebaikan dari ibadah buat kita semua. Buat saya XTC itu ya memang keluarga besar yang memang harus kita jaga, harus kita, buktinya hari ini mungkin dari udah hampir 30 tahun lebih saya terpelihara semua hubungan dengan segala dinamikanya, suka dukanya segala macam, dan doa-doa saya juga buat sahabat-sahabat. Jadi teman-teman kecil kita juga sudah banyak yang mendahului kita, jadi doa buat semua sahabat-sahabat kecil kita yang mudah-mudahan ya ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Terbaik dari kita semua. Nah, Kang Yogi, gimana untuk closing statementnya? Apa yang disampaikan nih buat semua? Pengennya ya kalau berfoto juga bagus ya. Terus ya keterikatan batin yang agak sekarang sudah kurang gitu loh. Jadi harus ada yang bisa mempersatukan kembali seperti itu, ada loh, itu aja sih sebetulnya. Jadi jangan sampai kayak sekarang yang memang saya dengar juga banyak ini ada yang baru, ini yang ini dengan kita sendiri juga nggak jelas gitu, tapi ya pengennya ya kita bersatu lagi lah kayak dulu lah gitu, enak ya. Jadi keterikatan batinnya itu harus kuat lah ya. Kebersamaan ya. Ya kebersamaannya juga harus kuat, karena kan ya kita lihat lah berpuluh-puluh tahun Masih celana pendek dulu. dari saya mulai celana pendek sampai sekarang kan masih sampai janggotan yang mulai berubah kan masih bersama. Udah ada tulisan semua and the board. Kita masih bisa bersama gitu. Jadi jangan Itu yang paling mahal ya. parah sekali itu. Jadi itu harus ada yang kayak seperti dulu tuh yang bisa mengikat semua gitu. Jadi ketika ada oke lah kayak sekarang ormas, jadi jangan sampai ya jadi polemik lagi ke depannya. Karena yang mungkin juga dari adik-adik itu juga ada yang memang pengen ke situ harinya, atau yang masih di otomotif, ya itu harusnya semuanya harus bisa dirangkum semua. ya, harus saling lah gitu. Itu aja sih kalau yang saya lihat. Jadi jangan sampai ada dengar lagi yang enggak lah, capek capek. Sayang Kang Batman gimana nih closing nak? Ya, alhamdulillah bisa berkumpul. Ya pada intinya kan ormas itu nggak ada ADRT, tolong jalani. Ya, kita percayalah sama anak-anak sekarang gitu kan, tolong jalani aja yang sesuai gitu kan. Semua apapun juga ada aturan gitu kan. Jadi tolong di DPP sekarang itu semua juga kan ada proses, ada dinamika gitu. Ada suka dan tidak suka, ada pro dan kontra, wajar gitu. Tapi gimana caranya gitu, DPP bisa gitu kan memanipulasi itu biar supaya tidak ada gap-gap seperti itu gitu kan. Itu bagian dari DPP gitu. Iya, Ya, karena kita ini sebagai ada Bang Mek, gitu, ada Bang Gohat di sini. Jadi kita mensupport lah, kita percayakan gitu kan. Kita harus saling kita lebih maju lagi gitu kan. Kita harus memikirkan kepercayaan diri gitu. Kang Galih di bidang hukum seperti apa gitu. Tolonglah ini kita mensupport dari belakang Bang Mek ya gitu kan. Kita pengennya maju lah gitu kan. Kalau ada gesekan wajar. Namanya keluarga besar. Ya, keluarga besar gitu. Nah, di situ yang kita bisa memanage seperti itu gitu. Hal seperti itu jangan terlalu dibesar-besarkan lah gitu. Hal yang besar harus lebih kecil gitu kan. Gimana caranya? Pasti bisa. Eksekusi bisa. Dari mulai kecil, dari mulai pakai celana SMP bisa. Loh, ke sekarang nggak bisa gitu kan. Harus bisa. Rekin cuan ya namanya. Betul. Intinya sih nggak malu sama kita nih. Betul. Kita 20-an tahun masih fine-fine aja, nggak ada gap.
masih asik-asik Ya, aja gitu. semuanya kita percayakan Alhamdulillah. kepada DPP gitu ya. Kita sebagai sesepuh lah orang banyak. Ya. Sebagai naon? Iyalah gitu. Ya, kita berhadir. Silakan gitu Silakan. karena kita nggak ada kepentingan. Doa yang terbaik lah ya buat Terbaik. keluarga besar buat Ya. pengurus-pengurus. Kepentingan kita Ada cuma di- satu, pengen lihat ADRI juga lebih maju. harus maju dia, harus lebih maju. Terus harus bisa mencari kesimpulan gitu kan. DPP itu kan keputusannya Bang Mega ya seperti apa gitu. Kita juga sebenarnya lah gitu kan. Nggak ada yang salah, semua juga belajar gitu. Saya itu sebenarnya udah belajar terus gitu kan. Nggak perlu takut lah gitu. Silakan gitu kan. Kemukakan pendapat gimana baiknya gitu kan. Semua juga pengen hal yang terbaik lah. Ya. Nggak mungkin gitu kan pengen yang hal-hal yang buruk gitu. Ya kita support semuanya, mudah-mudahan eksekusi ke depannya lebih maju. Kita dukung, kita lihat ya Bang Mega. Ya. Ya intinya kita dukung lah Ya. sekarang, dari sekarang untuk lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan setelah beres COVID ini kita bisa Bergerak lagi begitu kan, Ya, secara seperti Kang Gali sebutkan, semua bidang-bidang itu jalan Ya, maju gitu, berkontribusi lah gitu Ya. intinya. Ya gitulah mungkin ya. Ya, siap. Nah, mungkin itulah closing statement yang kita bisa ambil dari nasihat kakak-kakak kita yang masih eksis sekarang, dengan silaturahimnya, dengan semuanya. Banyak juga yang bertanya, Kang, ai sesepuh teh masih ada? Inilah mereka gitu kan. Dan sesepuh teh kegiatannya apa aja? Wah, inilah banyak kita ngelakuin kegiatan ya. Bahkan ada yang nanya, Kang, touring itu masih Kita ormas touring. kita orang kita touring itu tidak pernah hilang karena itulah jiwa kita Ya. gitu kan. Karena identitas otomotif Itu kita nggak iya, hilang. nggak hilang. Dan istilahnya kalau pengegas oke, Nah. ya mau tinggalin lah Ya. gitu kan. Terus saya ngasih masukan ke Kang Tio agar sesepuh-sesepuh yang lain ada waktu Iya. dikumpulin Insya lagi, Allah, minta lagi masukan, karena kan banyak sesepuh-sesepuh Banyak, yang Pak. dengan segala macam aktivitas kegiatannya Iya. sesuai dengan latar belakangnya lah. Iya, siap. Ada yang di pemerintahan, ada yang di TNI, ada yang swasta, ada segala macam, ada yang di otomotif. Bisa cari waktu ngobrol begini. Iya. Jadi ya agar terlihat oleh adik-adik kita sesepuh itu memang Ada. eksis dan memang support masih gitu, solid lah. dan masih dehuis lah. Ya, mungkin itu ya. Dan nanti ini tujuan Obsai sendiri, obrolan itu kan untuk mengupas sejarah ITC-nya, Bang. Ya. Jadi bagaimana Obsai ini menghadirkan untuk anggota-anggota ITC yang adik-adik kita yang pengen tahu dengan kakak-kakaknya sebetulnya, dengan apa, bukan dari cerita dengan cerita, tapi Ya. dengan ini lo langsung nih narasumbernya, Ya. kejadiannya semuanya mereka lah yang ngalamin gitu kan, bukan dari cerita si A si B. Hanya cerita itu kebanyakan bukan bohong gitu Ya. kan. Lebih baik inilah terkonfirmasi, inilah kakak-kakak kita dan apa adanya memang seperti ini. Ya mungkin itu, ya mudah-mudahan untuk next nanti mungkin ada Haji Badut, Ya. ya, Nah, Denjus, Kang ada Badut. Kang Denjus, Ya. ada memang dari Cikaso dulu lah ya. Nah. Dari, nanti selanjutnya ada mungkin Kang Cum nanti. Ya. Jadi Kalau kita- US Sky dong. Oh. Keluarga besar kalau yang di Cum Sky. Nah, terus ini Kang Gipong dong. Kang Gipong, Nah. ya. Mungkin itu nanti ya, adik-adik kan pengen tahu nih. Semua nanti kita kupas untuk ya istilahnya adik-adik saya, kakak-kakak saya juga inilah the real EKTC gitu kan. Amin. Ya, mudah-mudahan hanya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silang. Silang. Nah, EKTC Indonesia kuat dalam persaudaraan.